Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya masih melanjutkan mengenai manager driver. Apa yang harus Anda lakukan di dalam Anda melakukan revolusi mental menjadi manager driver, bukan menjadi manager passenger. Ingat, Anda harus menjadi manager driver. Apa bedanya manager driver dan manager passenger? Manager passenger itu hanya diam saja, tidak ada inisiatif. Ya namanya penumpang, mau dibawa kemana aja boleh, yang penting selamat sampai tujuan. Itu adalah passenger. Itu adalah passenger. Jadi kecenderungannya passenger itu adalah dapat dilihat, dia tidak cekatan, dia tidak gesit, dia tidak berinisiatif, dia tidak kreatif, tapi ngomongnya pinter. Kalau memberi komentatornya jago luar biasa, tapi hasilnya nol. Itu adalah manajer passenger, mentality manajer passenger. Nah, saya ingin sahabat-sahabat saya menjadi manajer driver. Mental seorang manajer driver itu adalah memiliki kompetensi. Itu bisa dilihat dari orang lain yang melihatnya, anak buahnya atau atasannya atau pelanggannya. Dia selalu cekatan, dia sangat gesit, dia sangat berinisiatif, dia sangat kreatif. Antara omongan dan perbuatan dan hasil sama. Jadi aksi manajemennya jempolan, jelas betul. Nah, ini dapat dilihat ya. Dia akan melakukan sesuatu itu kalau dia paham, dia mengerti dengan sempurna. Oleh sebab itu menjadi seorang driver nomor satu yang harus dilakukan, dia harus tahu dan bisa. Harus tahu dan bisa. Artinya apa? Manajer harus memiliki kombinasi antara pengetahuan what dan praktek how dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Itu adalah menjadi manajer driver. Aksi yang pertama yang harus dilakukan harus tahu dan bisa. Nah, manajer itu harus tahu dan bisa, harus mengetahui cara melakukan pekerjaan. Juga terlibat dalam pelaksanaannya untuk melaksanakan pekerjaan dan memastikan tim Anda dan organisasi Anda dapat mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Anda sebagai manajer driver harus berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Jangan menyuruh aja. Tapi Anda terlibat di dalam kesuksesan operation bisnis Anda. Oleh sebab itu, nomor satu yang harus dilakukan manajer driver, dia harus tahu dan bisa melakukan. Tidak hanya tahu dan tidak bisa melakukan, tapi harus tahu dan bisa melakukan dan berhasil. Itu adalah manajer driver yang pertama. Yang kedua adalah dia harus menunjukkan kepada orang lain positive attitude. Positive attitude. Sikap perilaku positif seseorang manajer berperan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung pertumbuhan individu dan kolektif dalam organisasi. Jadi dengan menciptakan perilaku yang positif, ini akan menjadi triggering faktor membuat lingkungan kondusif. Lingkungan sangat sukaria, lingkungan sangat happy, sehingga memunculkan individu-individu untuk bertumbuh. Membuat tim kolektif kondusif di dalam melakukan operationnya. Dan secara kolektif ya, di dalam organisasi
bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Nah, manajer itu bisa terlihat sikap perilaku positif tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tidak hanya membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, enggak, tetapi berkontribusi pada pengembangan budaya organisasi yang sehat, produktif, dan inovatif. Sikap perilaku positif itu, sahabat-sahabat, itu sangat bermanfaat di tingkat individu. Anda tidak favoritisme kepada seseorang, Anda fair, Anda menunjukkan kerja keras, Anda bisa memberikan pengetahuan kepada seseorang, selalu melihat orang itu bi positif bukan bi negatif. Ini akan menumbuhkan setiap individu untuk berkembang dan juga memiliki dampak yang luas terhadap keseluruhan organisasi. Makanya menjadi manajer driver itu harus positif attitude, berperilaku sikap yang positif, menyenangkan, membuat orang happy, memberikan pengetahuan kepada orang. Yang ketiga, menjadi manajer driver itu harus mengetahui arah dan resiko. Kombinasi arahan yang jelas dan manajemen risiko yang baik, manajer dapat mengoptimalkan kinerja tim, memaksimalkan potensi anggota tim, memaksimalkan setiap anggota tim dalam mencapai tujuan organisasi lebih efektif. Itu mengetahui arah dan risiko. Dan yang paling penting dan sangat fundamental yang keempat ini, menjadi manajer proaktif itu harus selalu melihat, mengobservasi, selalu think dan do. Jadi do-nya itu berdasarkan see dan think. Dengan berani keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk keberhasilan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Saya kira menjadi manajer driver itu yang pertama harus tahu dan bisa melakukan pekerjaan dengan berhasil. Yang kedua harus memiliki positive attitude. Yang ketiga mengetahui arah dan risiko di dalam melakukan aksi manajemen atau operasi bisnis. Yang keempat, mampu melakukan see, mampu melakukan think, mampu melakukan do untuk keluar dari comfort zone. Mudah-mudahan mentality manager driver itu Anda bisa bangun sehingga Anda bisa menciptakan pertumbuhan perusahaan yang sustainable growth. Sehingga semuanya menjadi happy, semua menjadi termotivasi dengan sukacita, dengan cinta betul di perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.